Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas terkait dengan progres atau perkembangan kebijakan pengangkatan honorer menjadi P3K per waktu. Untuk video kali ini kita menjelaskan dan menginformasikan terkait dengan bagaimanakah sebenarnya jam kerja dari P3K per waktu ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bersama bahwa honorer R2 maupun R3 yang tidak lulus pada seleksi P3K untuk tahap 1 itu disiapkan untuk bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu ini memiliki beberapa kelebihan, termasuk juga ada beberapa kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah P3K paruh waktu ini adalah merupakan bagian dari aparatur sipil negara, sehingga mekanisme dan proses pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu itu tidak jauh berbeda dengan mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K penuh waktu, yakni tetap melalui proses pengusulan dari pejabat pembina kepegawaian di instansi kepada Badan Kepegawaian Negara selaku lembaga yang menangani persoalan kepegawaian aparatur sipil negara. Nah, rekan-rekan sekalian, yang membedakan adalah persoalan gaji dan persoalan jam kerja dari P3K paruh waktu ini. Banyak yang menyebutkan bahwa jam kerja P3K paruh waktu itu hanya sekitar 4 jam dalam satu hari, berbeda dengan P3K paruh penuh waktu maksud saya. Nah, dari daerah ini kita bisa menyimak sedikit bocoran mengenai jam kerja dari P3K paruh waktu ini. Salah satu daerah yang ingin menerapkan yakni pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu menyatakan bahwa tenaga honorer database PKN yang tidak lulus pada seleksi P3K 2024 tahap 1 maupun tahap 2 itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Taufik Piono, mengatakan bahwa hal itu sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Namun dalam aturan itu disebutkan juga pengangkatan P3K paruh waktu dilakukan secara bertahap. Pemerintah pusat telah menargetkan pengangkatan honorer database PKN yang tidak lulus seleksi P3K menjadi P3K paruh waktu itu ditargetkan akan tuntas pada tahun 2025 ini. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan demikian di daerah ini terdapat sekitar 1.300-an honorer tidak lulus pada seleksi P3K tahap pertama. Selain itu juga ada 30 formasi yang belum diisi. Sementara itu disinggung terkait dengan besaran gaji P3K paruh waktu. Dalam regulasinya disebutkan minimal sebesar gaji saat ini, atau jika memungkinkan bisa dibayarkan sesuai dengan upah minimum regional UMR. Jadi tergantung daerah. Jadi rekan-rekan, untuk pembayaran gaji ini sebenarnya sudah jelas aturannya bahwa minimal atau paling sedikit sesuai dengan jumlah yang diterima gaji pada saat statusnya sebagai honorer. Akan tetapi juga bisa sebesar upah minimum regional, semuanya tergantung dari kemampuan keuangan atau kebijakan masing-masing daerah. Nah, terkait dengan informasi sumber gaji P3K per waktu itu dibagi dua antara daerah dan pemerintah pusat. Topik mengatakan saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat pusat. Jadi sumber pembayaran gaji P3K per waktu itu 100% tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah, akan tetapi dibagi dua antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nanti apakah ada sharing anggaran dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum ataukah tidak, ini juga yang belum ada kepastian dan saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Topik juga mengatakan bahwa meskipun disebut P3K paruh waktu, jam kerja mereka ke depan tetap sama dengan P3K paruh waktu. Nah, ini bocoran rekan-rekan dari Kepala BKPSDM bahwa jam kerja P3K paruh waktu itu sebenarnya bukan terdiri dari 4 jam, akan tetapi ke depan tetap sama dengan P3K penuh waktu, meskipun mungkin
namanya disebutkan sebagai P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, adapun tugas pokok serta fungsi mereka juga tetap sama sesuai dengan SK penempatan. Yang membedakan itu hanya gaji dan tunjangan yang didapatkan. Jika P3K penuh waktu mendapatkan hak berbeda karena sudah lolos seleksi dan memenuhi syarat pokok, yakni seleksi kompetensi dasar melalui sistem CAT. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM ini dapat diketahui bahwa sebenarnya antara P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu itu statusnya sama sebagai aparatur sipil negara, sehingga jam kerja yang ditetapkan antara P3K paruh waktu sama dengan jam kerja dari P3K penuh waktu, meskipun namanya adalah P3K paruh waktu. Jadi informasi yang beredar selama ini adalah untuk P3K paruh waktu itu mendapatkan jam kerja yang lebih sedikit atau setidaknya 4 jam dalam satu hari, berbeda dengan P3K penuh waktu. Namun apa yang dikatakan oleh Kepala BKD Kabupaten Lombok ini di mana P3K paruh waktu, meskipun namanya sebagai P3K paruh waktu, tetap jam kerja mereka ke depan, ya, jam kerja P3K paruh waktu ke depan itu tetap sama dengan P3K penuh waktu. Selain itu, tugas pokok dan fungsi mereka juga sama sesuai dengan SK penempatan. Jadi yang membedakan antara P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu hanya dari sisi gaji, ya. Gaji minimal sesuai dengan jumlah gaji yang diterima saat ini atau gaji honorer. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin menerima per bulan sebanyak 1 juta, maka gaji P3K paruh waktu minimal 1 juta. Akan tetapi juga bisa dinaikkan setingkat dengan upah minimum regional, sepenuhnya berdasarkan kemampuan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Jadi setiap daerah yang satu itu berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya. Baik rekan-rekan, demikian info kali ini. Mudah-mudahan info kali ini bisa dipahami, dan jika memang ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Dan untuk lebih pastinya, ya, kita akan menunggu regulasi tertulis atau kebijakan tertulis dari Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan jumlah gaji maupun jam kerja dari P3K paruh waktu. Pernyataan jam kerja sama dengan P3K penuh waktu ini hanya disampaikan oleh Kepala BKD, belum ada regulasi secara tertulis yang mengatur terkait dengan hal itu. Demikian info kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.